Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaslah ikatan lisanku agar mereka paham perkataanku. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya mengabdi, demi orang tua saya berbakti, dan demi anda-anda semua saya berani memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Muliska, NRP 57213213702, merupakan taruni teknologi pengolahan hasil perikanan semester 2, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kampus Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, dan segenap hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat Allah lah pohon menjulang tinggi tanpa harus dipegangi. Langit yang tadinya malam berubah menjadi pagi, angin lewat kanan lewat kiri tanpa harus permisi-permisi, apalagi izin dengan saya Rahma Putri. Tak luput pula kita hadiahkan pahalanya kepada putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, kekasihnya Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ketahui beliau laksana tongkat dalam kebutaan, sampan di tengah lautan, serta intan di tengah bebatuan. Beliaulah Nabi akhir zaman, pembawa agama Islam dari zaman biadab hingga zaman beradab, dari zaman jahiliyah hingga zaman khairul ummah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun judul pidato saya pada malam hari ini yaitu tentang mewujudkan generasi khairul ummah berakhlakul karimah di era kontemporer. Ya, mewujudkan generasi khairul ummah berakhlakul karimah di era kontemporer. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya apa? Tantangannya apa? Harapannya kita dapat menyaksikan kebangkitan Islam semakin berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun Pak, Bu, jujur saja, banyak pengaruh tersebut yang mengarah pada dampak negatif, tanpa terkecuali. Seperti apa contohnya? Seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita ingat kembali yang pernah dikatakan oleh Dr. Freedom William kepada kita. Perubahan kultur suatu masyarakat merupakan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemuda-pemudi di hadapan saya yang bakalan akan menjadi pemimpin bangsa, amin. Begitu pentingnya peran pemuda-pemudi di hadapan kita, di negeri kita, untuk mewujudkan generasi yang Rabbil Alamin, yang betul-betul generasi sejati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullahi wal yaqulu qawlan syadida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah mereka takut sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kesejahteraan mereka, yang mana mereka khawatir akan kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bertutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, innal fata man yaqulu ha anada walaisal fata man yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda sejati yang hakikinya memang
pemuda sejati adalah pemuda yang berani mengatakan, ini loh saya, bukan ini loh ayah saya. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak dari kita merasa bangga apabila disebut kebesaran ayahnya. Ini loh ayah saya, seorang kepala sekolah. Ini loh ayah saya, orang yang berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat. Ini loh ayah saya, seorang pengusaha besar. Alangkah baiknya kita, ini loh saya, anada, katakan kepada dunia, ini loh saya. Memang benar, memang betul, itu adalah uswah untuk kita. Mereka mendapatkan itu semua dengan jerih payah mereka. Namun angka 0 besar kita dapat apabila kita hanya kembali kepada ini loh ayah saya. Tetapi ini loh saya, karena generasi muda dididik berdiri di atas kaki sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wahai generasi muda, harapan bangsa. Subhanul yaumi rijal godi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Makanya kita sebagai generasi muda jangan pernah bermalas-malasan. Sebab apa? Sebab orang malas akan tenggelam dalam pahitnya empedu dan tidak akan pernah merasakan manisnya madu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada pengorbanan tanpa perjuangan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemuda-pemudi hadapan saya yang bakalan akan menjadi pemimpin bangsa. Tekadkan 5 potensi di dalam jiwa. Apa? Olah rasa agar iman melekat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar kinerja meningkat, olah usaha agar ekonomi meningkat, olah produktivitas agar ekonomi berlipat-lipat. Apabila 5 potensi telah melekat, insya Allah kita mampu mewujudkan generasi li Rabbil Alamin, generasi berakhlakul karimah, berjiwa uhwah Islamiyah di dalam era kontemporer. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.